Daryl semakin terkejut dan bertanya kepadanya, "Bos, kita adalah geng, bukan tentara bayaran. Apa yang bisa kita lakukan di Suriah? Kita tidak bisa pergi ke Suriah untuk merebut wilayah kan? Orang-orang di sana jauh lebih galak dari kita, dan kita juga menggunakan pistol 9 mm. Mereka pasti berlarian membawa RPG ke sana untuk merebut wilayah." Antonio mengeluh, "Biarkan Tuan Renza memberitahumu detailnya." "Tuan Renza? Siapa itu Tuan Renza?" Keduanya bingung. Sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Antonio. Saat ini, seorang pria berwajah asing keluar dari dapur. Dia memandang mereka berdua dan berkata dengan tenang, "Mulai besok, semua bos geng di bawah keluarga Zero, termasuk kalian para Burning Angel, akan dikirim ke Suriah. Posisi bos secara otomatis akan diambil alih oleh orang kedua di komando geng. Pada saat yang sama, bos baru akan menyerahkan 75% keuntungan geng tersebut kepada geng Indonesia setiap bulan. Jika ada yang berani membangkang, dia juga akan dikirim ke Suriah sampai bos yang taat disaring." Itu saja. Mereka berdua sepertinya pernah mendengar lelucon besar, terutama Daryl yang bahkan lebih menghina. Menurutnya, geng Indonesia telah dikalahkan olehnya dan akan segera diusir sepenuhnya dari Indonesia Town. Ia diminta memberi penghormatan kepada geng Indonesia yang akan mengambil 75% keuntungan. Ini hanyalah sebuah fantasi. Daryl tanpa sadar mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke Tama, dan berseru, "Dari mana asalmu? Kamu berisik sekali di sini. Apa kau juga anggota geng Indonesia?" Tama mengeluarkan sumpit dari kotak sumpit di depan Antonio dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengeluarkan sumpit dan menjentikkan tangannya. Sumpit itu seperti peluru, menembus bagian samping pistol Antonio. Terdengar bunyi cus, dan Antonio merasakan pergelangan tangannya mati rasa. Dia melihat ke bawah dan melihat pistolnya telah hilang. Kemudian, dia mendengar bunyi gedebuk dari dinding di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia hampir mati ketakutan. Pistol Beretta kesayangannya ditusuk dengan lubang di sisinya oleh sumpit, dan dipaku langsung ke dinding. Dia memandang Tama dengan ngeri. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana manusia bisa menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu untuk menusuk pistol yang terbuat dari baja. Selain itu, selongsong pistol dan laras di dalamnya terbuat dari baja berkekuatan tinggi. Bahkan peluru pun tidak mungkin bisa menembusnya, apalagi sumpit. Sejenak kaki Daryl menjadi lemas karena ketakutan, dan tanpa sadar ia ingin berbalik dan lari. Namun saat ini, dua pria berwajah asing masuk melalui pintu. Setelah mereka masuk, salah satu dari mereka mengeluarkan pistol dan menempelkan pistol tepat di belakang kepala mereka. Kedua orang ini adalah Jordan dan Darwis yang sedang menyergap di luar. Segera setelah itu, keduanya mengikat Daryl dan Melvin dan langsung membawa mereka ke lantai 2. Saat ini, Boy William dan 5 orang lainnya telah diikat dan dilempar ke lantai 2. Sebelum Daryl mengetahui apa yang terjadi, Jordan dan Darwis mengikatnya erat-erat dengan tali rami dan memasukkan kain lap yang berbau berminyak ke dalam mulutnya. Jordan menendangnya ke samping Boy William, mengambil ketel listrik berisi air, menekan tombol mendidih, dan berkata dengan suara dingin, "Aku memperingatkanmu, akan ada anggota geng lain yang segera hadir. Tidak seorang pun boleh mengeluarkan suara apapun, jika tidak, setelah panci berisi air ini mendidih, aku akan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya." Antonio menunjukkan statusnya sebagai bos besar mafia New York. Semua pemimpin geng yang diberitahu olehnya datang dengan tergesa-gesa dan gembira. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa yang menunggu mereka di Indonesia Town adalah diikat dan diisi dengan kain yang berbau. Terakhir, mereka akan berjongkok di lantai 2 sebuah kedai angsa panggang bersama sekelompok pemimpin pertama dan kedua dari unit saudara mereka.
Semakin banyak orang yang datang, Antonio menjadi semakin panik. Memanfaatkan celah di mana kelompok orang sebelumnya baru saja dibawa ke lantai 2 dan kelompok orang berikutnya belum datang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Tama dengan sedih, "Tuan Renza, para bos geng ini semuanya ditipu oleh saya untuk pergi ke Suriah. Saya sendiri telah menjual semua bos geng di New York. Ketika semua orang sampai di Suriah, jika mereka bergabung untuk mengalahkan saya akan mati di sana." Tama tersenyum dan bertanya kepadanya, "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Antonio menelan ludahnya dan berkata dengan hati-hati, "Anda tahu, saya sangat kooperatif. Mengapa Anda tidak meninggalkanku saja di New York dan bekerja untukmu dan pria kuat itu?" Tama bertanya balik, "Jika kamu tinggal di New York, kamu tidak akan takut orang membalas dendam padamu? Kau menipu semua bos geng untuk pergi ke Suriah. Apa menurutmu keluarga mereka akan mengejarmu untuk memperjuangkan mereka?" Antonio menggerakkan sudut mulutnya dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan Renza, kenapa Anda tidak biarkan saya kembali ke Sisilia?" Tama menepuk bahunya dan berkata dengan tenang, "Oke Antonio, berhentilah bermimpi. Demi keselamatanmu, kau tidak perlu khawatir. Meski tempat yang kamu tuju agak terbelakang. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah tempat di mana supremasi hukum ditegakkan. Tema utamanya adalah siapapun yang memukul seseorang akan dipukuli, dan siapapun yang membunuh akan membayar dengan nyawanya. Di antara orang-orang di atas, jika ada yang benar-benar membunuhmu, teman lamaku Komandan Hamid pasti akan membalaskan dendammu. Tidak seperti New York, di mana kau telah membunuh begitu banyak orang. New York masih bisa membiarkanmu lolos begitu saja. Jika kau tinggal di New York, kau pasti tidak akan bertahan seminggu." Antonio melihat Tama begitu kaku sehingga dia tidak mau melepaskan dirinya sama sekali, dan hatinya sudah dipenuhi keputusasaan. Namun, kata-kata Tama memberinya sedikit kenyamanan, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Rasanya seperti semua orang berada di penjara bersama-sama, dan setidaknya ada penjaga dan sipir penjara yang menakut-nakuti semua orang agar tidak berani terlalu lancang. Namun, kali ini dia benar-benar menyinggung orang-orang di atas. Sekalipun dia masih memiliki kesempatan untuk kembali ke New York di masa depan, dia pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Penculikan berlanjut hingga dini hari. Bos geng yang datang setelah Burning Angel diikat seperti kepiting berbulu sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan mulut mereka disumpal rapat. Mereka bahkan tidak sempat menanyakan keseluruhan cerita. Dan mereka masih belum tahu mengapa bosnya yang selalu dipercaya, kebanggaan Sisilia, Antonio Zero yang terkenal, menipu mereka agar terikat di sini. Dan Tama tidak berbicara omong kosong kepada mereka. Ketika mereka tiba, dia mengikat mereka dan melemparkannya ke atas, membiarkan Jordan mengawasi mereka. Siapapun yang berani bergerak, meronta, atau mengeluarkan suara yang tidak pantas akan disiram sepanci air mendidih ke selangkangannya. Menuangkan air mendidih ke selangkangan mungkin terdengar kejam, namun dibandingkan dengan cara para anggota geng ini, cara ini masih jauh lebih buruk. Namun, ternyata metode ini ternyata efektif. Dengan sepanci air mendidih di depannya, tak satu pun dari lusinan bos geng pembunuh yang berani melakukan kesalahan. Di pagi hari, Yoshua dan lebih dari 10 tentara front kataklismik bergegas ke New York dengan pesawat penumpang Concorde. Yoshua tidak tahu mengapa Tama tiba-tiba memintanya datang ke New York. Jadi dia tidak berani menunda begitu turun dari pesawat dan langsung menuju Indonesia Town. Setelah Yoshua tiba, dia melihat Tama di lantai pertama dan langsung berkata dengan hormat, "Tuan Renza, apa perintahmu?" Tama menunjuk Antonio di sampingnya dan berkata, "Ini adalah bos mafia New York. Kenali satu sama lain. Ada banyak tokoh terkenal di geng-geng New York di lantai atas.
kamu juga bisa menyapa mereka satu persatu dalam sekejap. Orang-orang ini berjiwa pelit, aku bisa mengurus semuanya sendirian, tapi mereka tidak mau. Untuk diyakinkan, kamu memerlukan seseorang dengan reputasi, latar belakang, dan tim yang benar-benar dapat menekan mereka. Setelah fajar, kamu membawa dia dan anak buahnya meninggalkan Amerika Serikat dengan perahu. Kemudian pindahkan ke Suriah dan serahkan langsung ke Hamid. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.